Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Mahdi, bisa pimpin doanya? Alhamdulillah. Anak-anak, Ibu lihat nih di layarnya hadir semua ya. Tetapi nanti untuk absennya kalian tetap harus mengisinya di Google Form yang sudah Ibu share di grup WhatsApp ya. Tapi sebelum itu, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita sebagai generasi bangsa Indonesia, kita harus menyanyikan lagu Tanah Airku. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Nah, anak-anak, pembelajaran kita hari ini ada kaitannya dengan pengalaman Devika tadi. Apa ya, Bu? Benar, makanan. Benar. Hari ini kita akan belajar tentang perpindahan kalor. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, melalui kegiatan mengamati tayangan video tentang teks eksplanasi, kalian harus mampu menjelaskan pengertian teks eksplanasi dengan tepat. Yang keenam, melalui kegiatan percobaan dengan menggunakan sendok dan air panas, kalian harus mampu membuat laporan hasil pengamatan tentang perpindahan kalor secara konduksi bersama orang tua kalian di rumah ya. Anak-anak, ini ada bahan ajar yang nanti akan Ibu share di grup WhatsApp ya. Di dalamnya ada cara penggunaan bahan ajar ini, kemudian ada juga tujuan pembelajaran yang harus kalian kuasai. Materinya yaitu tentang teks eksplanasi. Nanti kalian harus menyimpulkan sebuah teks eksplanasi. Dan yang terakhir, di dalam bahan ajar ada perpindahan kalor. Anak-anak, ini LKPD yang harus nanti kalian kerjakan di rumah bersama dengan orang tua kalian ya. Nanti Ibu share lewat WhatsApp. Di dalam LKPD ini ada 2 kegiatan yang harus kalian lakukan. Yang pertama, melakukan praktikum tentang perpindahan kalor secara konduksi. Kemudian yang kedua, kalian harus membuat kesimpulan dari sebuah teks eksplanasi. Ini merupakan langkah-langkah untuk melakukan percobaan tentang perpindahan panas secara konduksi. Hasilnya nanti kalian tulis di sebelah sini. Sedangkan untuk membuat ringkasan, kalian harus membaca terlebih dahulu teks eksplanasi tentang perpindahan kalor secara konduksi. Ringkasan yang kalian buat nanti tulis di kesimpulan ini. Dan hasilnya kirim ke grup WhatsApp ya. Kita mulai petualangan belajar hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang teks eksplanasi. Kemudian kita akan membuat kesimpulannya. Nah, ada yang tahu apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi itu teks Ya. yang menjelaskan sebab akibat dari suatu fenomena, Bu, baik itu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lain-lain, Bu. Wah, hebat sekali. 100 untuk Mahdi.
Nah, betul, hore. Teks eksplanasi itu merupakan teks yang menjelaskan sebab atau akibat suatu fenomena. Cara menyimpulkan teks eksplanasi itu ada 4. Yang pertama adalah membaca teks secara keseluruhan. Yang kedua, mencari gagasan utama. Yang ketiga, membuat kerangka teks. Dan yang keempat adalah merevisi sesuai kaidah PUEBI. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, ini ada contohnya nih. Nah, kalau ini teks eksplanasinya tentang perpindahan panas atau kalor. Iya, pinter. Coba kalian baca dalam hati ya. Nah, ini adalah cara untuk membuat kesimpulan, yaitu tadi pertama dengan menulis poin-poin pentingnya. Lanjut. Nah, tadi kan harus kata-katanya itu harus sesuai dengan bahasa baku. Nah, Betul, Ibu. iya, pinter. Nah, tadi ada kata api, kemudian ada panas, ada apa lagi tadi? Coba. Apa lagi? Apa lagi? Kemudian pancaran. Pinter sekali. Lanjut ya. Dari kata-kata tersebut nanti kalian buat kerangkanya. Dari tadi hal-hal penting yang sudah kita tulis, kemudian kata baku yang sudah kita tulis, kita simpulkan. Dan inilah hasil dari simpulan yang kalian baca tadi. Coba siapa di sini yang mau membacanya? Ayo kita baca. Oke, Bu. Iya. Jadi, langsung baca aja, Bu. Iya, langsung baca aja ya. Oke. Kalor atau panas dapat berpindah dari satu benda ke benda lainnya. Misalnya saja, api kompor dapat memanaskan air dan sayuran di dalam panci. Contoh lainnya adalah letak matahari yang sangat jauh, tapi panas dari matahari merambat ke bumi, sehingga kita merasakan hangatnya sinar matahari. Panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Panas dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu induksi, konveksi, dan radiasi. Pinter sekali. Tepuk tangan dong buat kita anak-anak. Hore. Apakah kalor atau panas itu dapat berpindah nggak ya? Nah, konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan bagian zat perantaranya. Misalnya, air di dalam panci yang dipanaskan hingga mendidih. Sedangkan konduksi itu adalah cara perpindahan panas melalui zat perantara seperti benda padat. Contohnya yaitu panci logam yang panas karena diletakkan di atas kompor yang berapi. Oh iya, berarti sendok yang panas itu adalah konduksi ya, Bu? Iya, pintar Devika. Nah, tadi sendok panas itu termasuk ke konduksi. Sampai lidahnya Devika itu kan sampai melepuh ya. Panas. Iya, kita lanjut ya. Kalau radiasi itu adalah cara perpindahan panas dengan pancaran yang tidak membutuhkan zat perantara. Peristiwa radiasi yang terjadi sehari-hari adalah sinar matahari yang sampai ke bumi dan menghangatkan udara serta makhluk hidup di bumi. Nah, si Onet dan si Zebra punya tayangan percobaan tentang perpindahan kalor yang lainnya loh, teman-teman. Nah, ini nanti sama Ibu dikirim linknya lewat grup WhatsApp ya. Iya, Bu. Nah, percobaan yang seru ya. Nanti giliranmu ya untuk melakukan percobaan secara konduksi bersama orang tua kalian di rumah dengan menggunakan alat sederhana, yaitu sendok dan air panas. Tapi hati-hati ya, jangan sampai kena tangan. Nah, tahukah kamu bahwa perpindahan panas secara konduksi memiliki hubungan erat dengan konduktor? Kamu masih ingat bukan apa itu konduktor? Minggu lalu kita telah mempelajarinya. Ya, betul sekali. Konduktor adalah benda yang bisa menghantarkan panas.
Peristiwa konduksi sangat erat hubungannya dengan daya hantar kalor suatu zat. Daya hantar kalor suatu zat adalah kemampuan zat untuk menghantarkan panas. Artinya, suatu zat yang daya hantar kalornya tinggi lebih cepat menghantarkan panas. Contoh benda yang termasuk konduktor adalah tembaga, seng, kawat, besi, dan paku. Nah, ini beberapa contoh. Mama, aku punya semua. Kita mah punya toko parabot, Bu. Anak-anak, kita sudah memasuki tahap akhir. Siapa di antara kalian yang mau mengungkapkan pendapatnya tentang kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Kita hari ini udah belajar tentang perpindahan kalor atau pindahan panas, Bu. Dibagi menjadi tiga, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Eksplanasi. Pinter. Terus tentang apa lagi, Bu? Menyimpulkan dari Iya, pinter. Terus nanti mau coba percobaan sama Mama. Nah, anak-anak, kita harus selalu bersyukur sama Allah ya, karena Allah telah mengaruniakan berbagai banyak hal. Anak-anak, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran, nanti ada evaluasi ya. Sama Ibu, evaluasinya akan di-share melalui WA. Nanti kalian tinggal klik linknya untuk diisi di Google Chrome. Pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Jangan lupa nanti hasil pengerjaan LKPD sama evaluasinya di-share di grup WA ya.